keindahan Jawa Barat di dalam diri Kang Deddy Mulyadi. Cinta kasihnya kepada warga bukan cuma ucapan, tetapi dipraktekkan. Itu yang sering membuat aku menangis ketika melihat konten-konten Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih banyak warga Jawa Barat, terima kasih banyak Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih Tuhan. Tuhan kirimkan Kang Deddy Mulyadi untuk kita semuanya di negeri Indonesia ini. Rahayu, rahayu, rahayu. Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing cenah ya, Pak KDM. Beliau itu fokus untuk membantu mensejahterakan rakyat miskin. Fokus itu karakter sayang. Karakter yang mencerminkan seseorang untuk bisa mengendalikan, memprioritaskan energinya, perhatiannya, waktunya pada apa? Pada tujuan. Begitu juga dengan Pak Gubernur kita. Beliau punya tujuan untuk bisa mensejahterakan rakyat miskin. Itu fokusnya. Beliau tahu bahwa beliau harus melakukan sesuatu. Kalau ingin membantu rakyat miskin, maka beliau harus turun ke lapangan, disiplin. Beliau tahu itu yang harus dilakukan, bahwa beliau harus turun ke lapangan, cari tahu masalahnya. Jangan hanya sekedar duduk dan mendengarkan, tapi turun langsung ke masyarakat, agar tahu apa sih permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat. Bukan hanya turun langsung, juga lewat media sosial, sehingga semua masyarakat termasuk kalian bisa ngadu, bisa lapor ke beliau. Disiplin, tahu harus begini, langkah apa yang harus diambil, lakukan. Yang terakhir, konsisten. Beliau dari ketika menjabat sebagai wakil bupati 2 periode di Purwakarta, kemudian menjadi anggota DPR, kemudian sekarang menjabat sebagai gubernur, kembali menjadi pimpinan daerah. Beliau konsisten melakukan kegiatan turun ke lapangan. Bukan hanya ketika beliau menjabat, tapi juga ketika beliau sebagai pribadi. Bahkan seringkali walaupun turun beliau sebagai pejabat, tapi menggunakan bantuan uang pribadinya yang dikeluarkan. Ya, jadi kalau kalian mau sukses seperti Pak Gubernur, langkah itu sayang, karakter 3 itu pastikan. Fokus, biar tidak mudah teralihkan oleh gangguan. Kamu mau pinter, belajar. Jangan gampang diajak teman-teman. Hayu kita nonton, hayu kita nongkrong. Atau ke distract dengan game, ke distract dengan medsos. Fokuskan perhatianmu, waktumu, energimu untuk tujuanmu. Kedua, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Itu benar menurut aturan, benar menurut kriteria dirimu sendiri. Lakukan, itulah disiplin. Sudah tahu itu benar tapi tidak dilakukan, artinya kamu tidak disiplin. Sudah tahu harus pakai seragam, kamu nggak pakai seragam yang lengkap, artinya tidak disiplin. Sudah tahu upacara jam 7, kalian datang lewat dari jam 7, artinya tidak disiplin. Lakukan kalau sudah tahu, itu disiplin. Lalu, konsisten. Sudah tahu itu yang benar, dilakukan, jangan sebentar-sebentar, konsisten. Karakter apa ibu konsisten itu? Karakter yang mencerminkan bahwa kalian bisa melakukan sesuatu secara terus menerus dan stabil. Wow, keren sekali. Ibu Kepala Sekolah dari SMKN 1 Dawan menjadikan Kang Deddy Mulyadi sebagai percontohan pada saat menyampaikan kata sambutan saat upacara berlangsung. Tadi pagi sambil nyetir menuju perjalanan ke sekolah, saya terus memikirkan siapa tokoh nyata saat ini yang bisa saya jadikan sebagai contoh yang memang relate dengan tema yang saya bawakan pada upacara kali ini. Pada akhirnya sosok Kang Deddy Mulyadi lah yang terlintas dalam pikiran saya. Bayangkan sosok Kang Deddy Mulyadi yang terlintas dalam pikiran ibu kepala sekolah ini. Padahal banyak sekali
orang-orang hebat di luar sana. Tapi kenapa yang keluar pertama di pikiran ibu ini sosok Kang Deddy Mulyadi? Kalian tahu nggak kenapa orang-orang seperti Kang Deddy dan Pak Helmy Hasan ini kemudian menjadi fenomena di Indonesia? Ya, betul. Kita itu seperti keluarga yang tidak punya orang tua selama ini. Gitu. Jadi peran orang tua itu disfungsional. Tapi beliau berdua ini itu ngasih tahu bahwa, nih gue bapak lu butuh apa? Ngomong. Tinggal lu bilang. butuh apa? Gue selesaiin. Seperti itu gitu maksudnya gitu. Jadi ketika kalian terbiasa nggak punya bapak, terus ada bapak yang kayak gitu, ada dua kemungkinan, kan kalian atau kalian justru bersyukur. Semoga semuanya bersyukur ya. Semua memanfaatkan apa yang bapak kalian berikan ini kepada kalian. Kalau sudah tahu bahwa Kang Deddy itu kerja nyata, selalu membuat kalian mengawasi kerja dia lewat channel-channel YouTube-nya, ayo disupport apapun itu. Mulai dari hal kecil seperti doa sampai informasi. Kalau Pak Helmy itu selalu membaca TikTok-nya dia, kalau kalian ada masalah yang melibatkan lingkungan kalian, informasikan ke dia. Nah, beliau baca, beliau pasti akan mengambil tindakan. Tapi ingat, setelah itu hal-hal lain yang bisa kalian lakukan. Kalian harus menjadi perubahan yang ingin kalian lihat di daerah kalian. Ya. Jangan cuma bergantung sama Kang Deddy atau Pak Helmy Hasan, karena kerjanya berat. Jadi kalian harus jadi pelopor untuk menjadi perubahan itu. Setuju nggak? Wahai rakyat Jawa Barat, kami pinjam sebentar saja KDM untuk Jawa Timur ya. Waduh, ada apa dengan Jawa Timur? Kenapa mereka mau meminjam Kang Deddy Mulyadi untuk menjadi gubernur di Jawa Timur? Kami janji akan kami jaga beliau. Boleh ya wong Jabar? Ntar saja. Sampai segitunya guys. Kayaknya hampir setiap provinsi ya mengungkapkan hal yang sama. Mereka ingin sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi. Sejumlah pakar yang sebelumnya menyoroti kebijakan Deddy Mulyadi, nampaknya kini berimbas kepada kampus di mana para pakar dan pengamat itu bernaung, seperti diantaranya yakni Universitas Pendidikan Indonesia, UPI, sebab pemerintah Provinsi Jawa Barat baru-baru ini mulai mengkuliti kampus UPI dengan mempersoalkan dana hibah. Bahkan Sekretaris Daerah, Sekda, pemerintah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengaku bakal menelusuri dasar diberikannya dana hibah sebesar 80 miliar rupiah kepada Universitas Pendidikan Indonesia, UPI, di 2024 silam. Pakar dari Universitas Pendidikan Indonesia diduga sering kritik kebijakan Deddy Mulyadi. Jadi sebelumnya mereka ini para pakar mengkritik kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Dan sekarang pemerintah Provinsi Jawa Barat singgung dana hibah 80 miliar rupiah. Jadi ada dana hibah untuk Universitas Pendidikan Indonesia. Saya bertanya dulu nih, apakah di setiap universitas di Provinsi Jawa Barat mendapatkan dana hibah dengan jumlah yang sama atau tidak? Kalau tidak, kenapa Universitas Pendidikan Indonesia mendapatkan dana hibah dalam jumlah yang berbeda dengan universitas-universitas lainnya, kalau mereka juga ikut mendapatkan dana hibah tersebut? Dan akhirnya pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menguliti, mulai mencari tahu kok bisa ada dana hibah sebesar 80 miliar di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan di situ isinya para pakar-pakar yang sebelumnya mengkritik kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Ada apa ini guys? Ada apa ini? Alas Syiah selama ini berkicau, ternyata kampusnya menang dana hibah. Pakar dari Universitas Pendidikan Indonesia diduga sering kritik kebijakan Deddy Mulyadi. Pemprov Jabar singgung dana hibah 80 miliar rupiah. Wow, ketahuan ya, dana hibah sebesar 80 miliar rupiah untuk Universitas Pendidikan Indonesia. Kita lihat respon dari netizen. Paling seru itu melihat respon dari mereka, karena mereka hebat-hebat semua loh komentarnya. Gue ketawa nih. Jadi intinya yang menentang KDM hanya khawatir anggaran pembinaan lenyap. Income mereka juga lenyap. Income artinya pendapatan ya. Pemprov yang dulu ya, bukan yang sekarang, gampang banget keluarin dana hibah. Uang segede itu buat benerin jalan udah hampir beres. Jalan yang kebutuhan orang banyak malah hancur lebur.
Jadi komentar itu berdasarkan pengalaman pribadinya. Jadi tahu sekarang yang banyak mengkritik atau yang tidak setuju dengan tindakan kerja KDM, itulah yang takut terbongkar. Dari mana dia dapat segalanya selama ini? Pintar Kang Deddy Mulyadi, pakai auditor independen. Jadi auditornya itu independen. Tahu sendiri kan kalau inspektorat atau audit internal, mereka sama-sama tik tak. Warga Jambi pasang baliho tanyakan kinerja pemimpin karena Kang Deddy Mulyadi. Kenapa pemimpin di sini tak nampak kerjanya? Karena Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat. Jadi artinya itu kenapa kerjaan mereka itu tak tampak? Hasil kerja mereka itu tak tampak. Kenapa? Karena yang muncul ke permukaan itu Kang Deddy Mulyadi. Hasil kerjanya itu lebih terasa, lebih terlihat. Ada hasilnya maksimal, berkualitas. Makanya netizen tertarik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dari Kang Deddy Mulyadi. Sampai-sampai ada baliho sebesar itu di kota Jambi, guys.